Jami. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Fatimah Husin dengan NIM 2025-04-006. Di sini saya ada Fatimah Zahra dengan NIM 2025-04-0007. Pada video kali ini kami akan menyampaikan tentang konsep fitrah dan implikasinya dalam pendidikan Islam Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Langsung saja latar belakang kita ambil yaitu dalam ajaran Islam manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan potensi bawaan yang murni yang disebut dengan fitrah. Konsep fitrah ini menjadi dasar utama dalam memahami hakikat manusia dan bagaimana pendidikan harus membentuknya. Fitrah manusia merujuk pada kecenderungan alami untuk mengenal Tuhan, berbuat baik, dan hidup harmonis dengan alam semesta. Implikasi fitrah dalam pendidikan Islam tidak hanya terbatas pengetahuan agama, tetapi juga mencakup pembentukan akhlak mulia, pengembangan intelektual, dan keseimbangan spiritual. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu 1. Bagaimana konsep Islam tentang fitrah manusia. 2. Bagaimana perkembangan ilmu pendidikan Islam berbasis pada fitrah manusia. Dan yang terakhir, bagaimana implikasi konsep fitrah manusia terhadap tujuan orientasi pendidikan Islam. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep Islam tentang fitrah manusia. Fitrah manusia artinya bersih tanpa dosa dan bernada baik dalam akal maupun hawa. Dengan fitrah, manusia dapat mengembangkan kekuatan jiwa untuk mengetahui dan mengenal lebih dekat dengan Tuhan yang telah menciptakannya. Dengan demikian, konsep Islam tentang fitrah manusia itu ada 4. Yang pertama yaitu manusia telah diciptakan oleh Allah lahir dalam keadaan fitrah, terbebas dari segala bentuk dosa. Yang kedua, kebutuhan fitrah manusia tidak akan dapat diubah oleh siapapun, salah satunya kebutuhan terhadap agama. Yang ketiga, perubahan yang dipaksakan terhadap kebutuhan fitrah manusia tidak akan langgeng. Dan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan merupakan salah satu kebutuhan fitrah manusia, karena dengan ilmu pengetahuan secara sadar atau tidak, manusia akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mempertahankan kehidupannya. Nah, selanjutnya komponen-komponen yang dimaksud menurut H.M. Arifin sebagai berikut. 1. Bakat. Yang kedua, insting atau jazirah. Yang ketiga, driver atau dorongan nafsu. Yang keempat, karakter atau watak. Yang kelima, intuasi. Nah, konsep fitrah manusia dalam ilmu pendidikan Islam meliputi 5 hal dasar, yaitu 1. Manusia pada asalnya makhluk Allah yang bersih dari dosa dan kotoran nafsu duniawi. Yang kedua, Allah memberikan roh fitrah kepada manusia dalam bentuk keinginan dan kecenderungan mencari keinginan dan kecenderungan mencari kebenaran. Yang ketiga, fitrah artinya cenderung bertauhid dan pasrah kepada kehendak Allah. Yang keempat, pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat dapat mengotori nilai-nilai fitrah. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya yaitu pengembangan ilmu pendidikan Islam berbasis pada fitrah manusia. Pengembangan ilmu pendidikan Islam yang berbasis kepada fitrah ilahiyah adalah pendidikan yang mengembangkan bahan ajar, yaitu ada 6. Yang pertama ada pengembangan ilmu tauhid, yang kedua ada pengembangan ilmu sosial, yang ketiga ada pengembangan ilmu alam, yang keempat ada pengembangan ilmu ekonomi, yang kelima ada pengembangan ilmu akhlak, dan yang terakhir ada pengembangan ilmu budaya. Ilmu pendidikan Islam yang berdasarkan pada fitrah manusia menurut paradigma tentang pendidikan seumur hidup sebagaimana perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW yang hukumnya wajib bagi umat Islam untuk mencari ilmu. Jadi kita sebagai umat Islam itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Oke, kita memasuki pembahasan yang terakhir yaitu dasar filosofis dan teologis tentang fitrah manusia. Nah, yang pertama ada dasar filosofis. Dalam pandangan filosofisnya Ahmadin melihat manusia sebagai makhluk yang membawa potensi sejak lahir, yaitu fitrah suatu kemampuan dasar dan kesiapan untuk menerima
menerima kebenaran serta mengetahui Tuhannya. Ahmadi juga menjelaskan bahwa fitrah manusia mengandung dua dimensi, yaitu dimensi individual dan dimensi sosial. Nah, yang kedua ada dasar teologis. Secara teologis, Ahmadi mendasarkan konsep fitrah manusia pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ahmadi menafsirkan bahwa fitrah manusia memiliki dua dimensi teologis penting, yaitu dimensi tauhid dan dimensi moral. Nah, dasar-dasar teologis ini Ahmadi menyimpulkan bahwa pendidikan Islam harus berpotensi pada pembentukan pribadi yang bertauhid dan berakhlak mulia. Itulah pembahasan pada materi kali ini. Kesimpulannya yaitu fitrah manusia dalam Islam adalah potensi suci untuk mengenal dan menyembah Allah. Pendidikan Islam harus mengembangkan potensi ini secara seimbang agar manusia menjadi beriman, berilmu, dan berakhlak. Secara filosofis, fitrah menunjukkan hakikat manusia sebagai makhluk berakal, sedangkan secara teologis menegaskan tujuan penciptaannya sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Itulah kesimpulan pada materi tersebut, pada tema tersebut. Demikian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaian kalimat. Dari kami, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.